Nah, tonton kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas yang mengenai line up yang mungkin ini menjadi idaman kita atau impian kita untuk timnas Indonesia. Nah, di sini mungkin saya membahasnya ini hanya sekedar konten, tetapi saya melihatnya tonton ya bahwa ini bisa menjadi acuan timnas Indonesia karena kemungkinan besar ya pemain-pemain yang akan saya jelaskan di line up ini memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Ya, walaupun itu kita tidak tahu kapan ya pemain-pemain tersebut berpeluang menjadi bagian Indonesia, namun yang jelas dengan adanya skuad seperti ini menurut saya 100% ya ini bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia. Bukan hanya bagaimana faktor pemain, tetapi juga saat ini kita dilatih oleh Sintayong, dan Sintayong ini bagus sekali untuk menurunkan bagaimana pemain-pemain kualitas dan juga terbukti ya ketika menjadi bagian timnas. Saat ini terbukti ketika Sintayong mengincar pemain itu pasti memiliki kualitas baik. Contohnya yakni Tijani Reinders yang baru-baru ini juga bergabung bersama AC Milan, itu adalah incaran prioritas Sintayong, dan wajar saja ya dirinya dalam hal ini ya tidak ingin membela Indonesia karena memang sudah dipanggil Belanda, dan akhirnya dirinya pun memilih AC Milan untuk pelabuhan barunya. Kemudian bukan hanya itu, Sintayong juga berhasil mengorbitkan salah satu anak didiknya juga yang saat ini bermain di Bayern Munchen ya, yakni Kim Jae-min, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya seperti Son Heung-min yang ada di Tottenham Hotspur. Nah, semua itu adalah produk-produk Sintayong, hasil analisa dirinya bahwa pemain-pemain itu bisa menjadi pemain besar, dan salah satunya adalah pemain Indonesia yang saat ini bisa berlaga seperti Asnawi, kemudian Marcelino, kemudian ada lagi Arhan. Semua itu adalah bagaimana Sintayong mampu untuk meracik produk-produk Indonesia. Nah, di sini pun saya akan melihat bagaimana komposisi atau magnet ya yang diinginkan oleh Sintayong untuk timnas Indonesia dari kiper maupun dari striker ya. Jadi ini bukan berarti kita membahas tentang pro kontra pemain ini, tetapi ini hanya sekedar konten. Nantinya jika memang pemain-pemain ini mau membela Indonesia ya kita doakan segera ya. Oke, di sini langsung saja saya akan membahas line up timnas Indonesia. Ini versi saya ya, untuk versi saya. Oke. Untuk di kiper menurut saya ya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika memang nanti ya sosok Emil Audero Mulyadi ini bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, mengapa demikian? Saya melihat bahwa masa depan Emil itu sangat cerah sebenarnya untuk di Liga Italia ya, karena saat ini Andre Onana itu sudah pindah ke MU, dan kekosongan di kiper ya, kiper Inter Milan itu sekarang ada, dan fokus dari Inter Milan saat ini adalah sosok Emil Audero. Nah, jika Emil ini nanti bergabung bersama timnas Indonesia, tentu kita akan mendapatkan kiper yang sangat pengalaman sekali, dan juga kiper yang sangat bagus ya, bisa dibilang adalah kiper terbaik yang ada di Liga Italia. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ini di back kanan ya. Nah, di back kanan ini juga kita berharap ya semoga saja nanti sosok Mesilger ini bisa membela timnas Indonesia, karena dia sangat cocok sekali ditempatkan di sisi kanan. Apalagi dirinya juga sudah tidak dipanggil lagi oleh timnas Belanda U23, dirinya juga dicoret di Piala Eropa kemarin di bulan 3 kalau tidak salah kemarin. Dirinya dicoret dan dirinya sudah memfollow PSSI. Ya, diharapkan ya dengan adanya nanti Mesilger ini akan menambah kekuatan di lini kanan untuk di bek kanan Indonesia. Nah, tentu untuk di lini tengah ya, di lini tengah ini adalah pemain yang sudah syarat pengalaman, yakni sosok Jordi Amat. Kemudian untuk di sisi kiri, nah sisi kiri ini juga pemain muda potensi Indonesia juga, dan dirinya juga bisa menjadi bagian penting nantinya untuk timnas Indonesia di event-event selanjutnya, yakni sosok Elkan Bagot ya. Baru-baru ini Elkan Bagot banyak yang memberitakan akan pindah ke Tokyo Verdy, namun sepertinya Elkan Bagot ya dengan beberapa rangkaian konten yang sudah saya buat itu sepertinya dia tetap bertahan di Eropa, entah itu bermain di Liga Skotlandia yang kemungkinan 80%, ataupun tetap berada di Liga Inggris ya, di divisi 3 atau divisi 4, karena Keir McKenna yakni pelatihnya pun juga sudah mengatakan bahwa Elkan Bagot ini sudah diincar oleh banyak tim, salah satunya adalah tim yang ada di divisi 2 juga di Liga Inggris ya. Kita patut tunggu bagaimana kesempatan Elkan Bagot nanti bermain. Oke,
Kemudian untuk di sisi kanan ya, di sisi kanan ini ada pemain juga grade A juga. Saat ini nilai transfernya 34 miliar dan dia memiliki market value tertinggi di timnas Indonesia, yakni sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh menurut saya cocok sekali untuk ditempatkan di sini di posisi kanan, karena saya melihat Sintayong ini menggunakan formasi modern ya. Jika pemain-pemain ini ya dalam hal ini seperti Emil kemudian Mas Hilger bergabung ya, menurut saya ini tetap menggunakan formasi modern yakni 3-4-3. Nah, kemudian untuk di sebelah dari Sandy Walsh ini ada sosok Mark Locke. Nah, Mark Locke ini bisa ditempatkan di posisi itu, dan menurut saya Mark Locke ini juga efektif jika ditempatkan di sini, teman-teman. Nah, Mark Locke ini juga perannya sangat luar biasa dan juga sangat sentral karena dia bisa menjadi gelandang pengangkut air di situ, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk di sisi sebelah Mark Locke ini menurut saya ada pemain yang saat ini juga bersinar di Eredivisie Liga Belanda, yakni Tom Haaien. Nah, Tom Haaien ini mungkin banyak sekali yang menginginkan dirinya bergabung bersama timnas ya. Dengan sekuat komposisi di lini tengah yang mungkin nanti ada sosok Ivar Jenner, kemudian Tom Haaien. Nah, ini menurut saya akan daya topangnya dan juga persaingannya lebih tinggi lagi. Dan kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia, saya yakin untuk level ASEAN dengan adanya Tom Haaien ini pasti ya kita bisa bersaing maupun mengalahkan Vietnam maupun Thailand dengan adanya Tom Haaien ini. Nah, kemudian untuk di sisi kanan, mohon maaf, di sisi kiri. Nah, di sisi kiri sebenarnya dua pemain ya, yakni Shane Patinama dan juga Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan juga permainan sangat bagus kemarin bersama Tokyo Verdy, dan ini pun juga bisa menjadi acuan bagi Sintayong untuk memainkan Pratama Arhan. Namun tidak masalah, antara Pratama Arhan dan juga Shane Patinama ini sama-sama bagusnya, dan menurut saya untuk babak pertama ya seperti lawan Argentina kemarin ya, menurut saya Shane Patinama itu bisa diplot menjadi pemain inti. Kemudian di babak kedua nanti dimasukkan Pratama Arhan. Ya, kita tidak bisa ya berkaca dalam hal ini. Permainan Shane Patinama saat melawan Argentina kemarin sedikit kurang bagus ya, karena memang dia baru saja debut. Namun menurut saya itu adalah pengalaman berharga bagi dirinya, apalagi langsung bertemu dengan Argentina. Nah, untuk pertandingan selanjutnya saya yakin sekali Shane Patinama ini lebih menyatu bersama timnas Indonesia. Nah, itu untuk di posisi kiri. Kemudian untuk di lini depan, nah di lini depan itu tentu ya saya melihat bahwa ini adalah potensi yang sangat bagus karena Indonesia sudah memiliki sosok Marcelino Ferdinand yang bisa ditempatkan di sisi kiri. Nah, Marcel ini menurut saya juga sangat cocok ditempatkan di sisi kiri karena dirinya memang ketika ASMK Danger ya melawan FC Groningen ya, dia mampu mencetak 2 gol di sisi kiri. Kemudian ketika KMSK Danger tadi malam ya melawan FC Emmen yang menang 2-0, dia dimainkan di menit 46 sampai 90 menit 90. Artinya memang posisi di sayap kiri ini sepertinya memang cocok untuk Marcelino Ferdinand ya, walaupun Sintayong ketika di timnas dia juga sering menempatkan di posisi gelandang bertahan, gelandang serang. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Namun sepertinya di sayap kiri dia juga memiliki posisi yang bagus untuk menopang sosok Rafael Struijk yang bisa ditempatkan di striker murni. Nah, mengapa demikian saya ingin striker murni ini ditempati oleh Rafael Struijk? Karena saya melihat ya, kita saat ini tahu bahwa Dimas Derajat ya saat ini masih cedera. Kemudian juga Dendi Sulistiawan juga angin-anginan, kadang performanya naik, kadang turun. Nah, artinya performa yang masih konsisten ini dimiliki oleh sosok Rafael Struijk, dan menurut saya ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa karena ini adalah posisi asli dari Rafael Struijk, yakni striker murni. Kemudian di sisi kanan ya atau sayap kanan, menurut saya ini banyak ya pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di posisi itu seperti Yaakob Sayuri ya, dan pemain-pemain lain seperti Stefano Lillipali. Namun ya karena ini hanya sekedar konten dan juga di sini mungkin sebagai acuan timnas Indonesia ke depan, ini menurut saya ada sosok ya mungkin masih asing ya, yakni Milan Manhoef. Milan Manhoef ini saat ini membela VTC, usianya juga masih 21 tahun. Bahkan kalian bisa melihat di Instagram dirinya, dia selalu mengkode juga untuk timnas Indonesia, untuk membela timnas Indonesia. Kemudian di Instagramnya juga ada bendera Indonesia, Milan Manhoef ini. Dan di usia yang saat ini masih muda, 21 tahun, dia juga menjadi incaran penting bagi Sintayong. Namun ya, kita belum tahu bagaimana yang dilakukan oleh PSSI ke depannya, apakah memang
memang PSSI akan mendapatkan atau menggait Milan Manhoef atau tidak ya, kita tidak tahu. Nah, yang jelas dengan prestasi Milan Manhoef ya, berhasil menjadi top skor di VTC ya di musim lalu, kemudian dirinya juga usianya relatif muda, kemudian dia berkesempatan membela Indonesia karena belum dipanggil hingga saat ini oleh timnas Belanda. Artinya Milan Manhoef ini memiliki peluang besar nantinya untuk membela Indonesia. Nah, begitulah teman-teman kurang lebih untuk konten kali ini mengenai line up ya, line up dari timnas Indonesia. Dan terkhusus ini nanti mungkin line up impian jika memang beberapa pemain seperti Emil, Mesilger, Tom Haye, Milan Manhoef nanti bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian jika skuad timnas Indonesia seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa menjadi persaingan ketat di Asia bahkan dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.